Perkenalkan pemeran dalam video ini. Halo, selamat pagi. ICU dengan Nurse Gundi, ada yang bisa dibantu? Halo. Selamat pagi. Iya, dengan Nurse Nizar dari ruang rawat inap geriatri nih. Pagi dokter apa? Ya, kenapa Bu? Izin dong mau nggak? Kebetulan kita ada reservasi dok dari 2 ruangan, satu dari rawat inap geriatrik dan satu dari IGD zona merah ya. Mari, Bu. Halo, selamat pagi. ICU dengan Nurse Gundi, ada yang bisa dibantu? Halo, selamat pagi. Iya, dengan Nurse Nizar dari ruang rawat inap geriatri nih. Ya, mau konsultasi dan reservasi ruang ICU. Pasien kami ini atas nama Tuan Andi, usia 69 tahun. Dengan diagnosa medis CKD stage 5 on HD. Nah, saat ini kondisinya kesadarannya somnolen, tekanan darahnya 100/90, heart rate-nya 120 kali per menit dan saturasinya 88. Sekarang terpasang rem 12 liter per menit. Hasil AGD-nya asidosis metabolik berat. Nah, saat ini penilaian dari dokter dari ruangan pasien itu membutuhkan perawatan ICU di mana kemungkinan intubasi. Apa bed ICU tersedia? Kami alih rawat ke ICU ya, gimana? Untuk saat ini, bed di ICU tersedia, namun izin saya konsultasikan terlebih dahulu ke dokternya, sambil nanti konsulannya boleh diantar ke ICU dulu. Setelah saya konsultan ke dokter, saya akan hubungi ruangan kembali. Oke. Tunggu ya, Nurse. Oke, makasih. Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi. ICU dengan Nurse Gundi, ada yang bisa dibantu? Halo, selamat pagi. Ya, Nurse, ini dari IGD dengan Nurse Asep. Nah, mau konsultasi dan reservasi ruang ICU nih. Ini ada pasien atas nama Nona Dewi, usia 20 tahun, dengan diagnosa medis multiple trauma dada berat. Nah, sekarang penurunan kesadaran di TS8. Ya, perdarahan keluar dari mulut dan hidung. Sekarang keran dingin, kemudian saturasinya nggak terbaca. Sekarang sedang dilakukan tata laksana kode trauma. Kemungkinan intubasi. Ya, dokter GD. Nah, apa bed ICU tersedia? Untuk saat ini, bed di ICU tersedia. Akan tetapi saya konsultasikan terlebih dahulu ke dokter ya. Akan saya hubungi beberapa saat kemudian. Oke. Ya, ditunggu ya, Nurse. Baik, terima kasih. Oke, kasih. Silakan masuk. Ibu permisi, selamat siang. Iya Mas Gundi. Gimana? Duduk. Ibu, ini aku mau izin melapor. Oh iya. Kita kan ruang ICU tadi ada reservasi 2 pasien. Satunya yang dari rawat inap geriatrik, Tuan Andi 60 tahun, udah gagal napas berat, CKD on HD. Kemudian dari IGD juga lagi telepon kalau ada pasien dengan trauma dada berat, Nona Intan 20 tahun, membutuhkan ventilator juga. Sedang diintubasi sama dokter di IGD. Sedangkan kapasitas kita di ICU sekarang tinggal 2 bed dan 1 ventilator. Oh, jadi sekarang kita sisa 2 bed ya di ICU ya, ventilatornya cuma 1. Reservasi 2, tapi yang butuh ventilator 2 gitu Iya, ya? Bu. Aduh, gimana ya? Keduanya penting ya Nurse Gundi ya, kita harus Penting. tolong secepatnya. Tapi berhubung karena ventilator cuma 1, kita harus prioritaskan 1 orang yang masuk dengan ventilator. Sementara yang satunya mungkin belum bisa pakai alat bantu ventilatornya ya.
Kalau gitu saya coba konsultasi dengan dokter dulu ya. Menurut beliau bagaimana pertimbangannya? Soalnya ini keduanya pasiennya membutuhkan segera ya, urgent sekali kayaknya. Oke, Nurse Dundi ya. Terima kasih ya. Baik Bu, saya permisi dulu lihat pasiennya lagi. Ya, terima kasih ya Nurse Dundi. Iya. Pagi dokter Atom. Ya, kenapa Bu? Izin dok mau lapor. Kebetulan kita ada reservasi dok dari 2 ruangan, satu dari rawat inap geriatrik Ya. dan satu dari IGD zona merah. Hmm. Dok izin dua-duanya membutuhkan ventilator. Cuma masalahnya dok kita cuma ada 1 bed dan dengan 1 ventilator dok. Nah kondisi pasien keduanya yang pertama yang dari ranah geriatri itu dok Tuan Andi 69 tahun dengan CKD stage 5 on HD saat ini penurunan kesadaran lalu meracau alkalus respiratorik dengan NRM 12 liter per menit, saturasi cuma 87 sampai dengan 88 Itu usia berapa itu ya? 69 tahun dok. Yang di IGD? Nah yang satu lagi dok yang dari IGD itu IGD zona merah adalah pasien post trauma dok, multiple trauma, kecelakaan lalu lintas, Nona Intan 20 tahun dok. Saat ini sedang dilakukan protrauma dan dilakukan persiapan intubasi dari di IGD dok. Kondisinya saat ini tidak sadarkan diri, saturasi tidak terbaca, hipotensi, lalu keluar perdarahan dok dari hidung dan telinga. Bagaimana ya dok? Sebenarnya kita hanya ada 1 ventilator dok saat ini. Cuma ada 1 ya? Udah Iya. dipastikan ya? Nggak ada lagi? Betul menurut dokter Sebenarnya dua-duanya butuh ya sebenarnya. Dua-duanya juga kondisinya perlu intubasi ya. Segera mungkin ya. Cuman kita punyanya cuma 1 ventilator. Gimana ya sebenarnya ya? Tapi kalau dari kedua kasus itu, kalau menurut pertimbangan saya sih yang prognosisnya lebih baik itu yang di IGD ya, karena mengingat trauma dada, belum ada kegagalan fungsi organ, terus usianya juga masih muda. Kayaknya sih yang dari IGD sih yang mungkin kita bisa terima ya untuk mengisi 1 bed yang kosong itu. Oke dok, berarti kita terima yang dari IGD ya dok ya? Yang dari IGD. Untuk yang dari rawat geriatri coba diedukasi dulu mungkin keluarnya ya. Oh ya, siap dok. Nanti saya sampaikan ke perawat IGD dan perawat Oke. geriatrinya. Makasih Oke, banyak ya itu dokter ya. Sama-sama. Permisi. Saya mau bicara dengan dokter dan perawat sampaikan bang saya. Oh iya, selamat siang Ibu. Ibu tenang dulu. Ibu dari mana ini Ibu? Saya keluarganya Pak Andi. Oh iya, Ibu tenang dulu ya. Kita bicara baik-baik dulu, tapi jangan di sini ya Bu. Kita di luar aja dulu ya. Kita bicaranya. Ngapain saya di luar? Saya mau bicara dengan dokternya. Karena di sini ruang perawatan ada pasien yang lagi sakit ya. Mari Bu. Ibu, permisi. Ada keluarga pasien yang datang marah-marah. Kenapa? Ini itu keluarga pasien yang Tuan Andi yang dari ruang geriatrik. Oh yang ini tadi reservasi Iya. tadi. Kenapa marah-marah kenapa? Nah, katanya pasiennya tidak segera dibawa ke ICU. Oh, nah itu dok yang tadi saya bilang. Oh yang itu, yang reservasi tadi Ya, itu. reservasi dari geriatri Yang dok. geriatri. Oh yang usianya 69 itu ya. Kok bisa kesini ya keluarganya ya? Marah-marahnya kenapa katanya? Nah, katanya keluarganya kenapa nggak dievakuasi ke ICU? Oh gitu. Ya udah suruh masuk aja Bu di sini nanti kita jelaskan. Ya. Ya udah deh nggak apa-apa. Kita adakan pertemuan Iya. sama keluarga pasiennya, kita jelaskan bagaimana nanti proses nanti selama dirawat di sini dan kita sampaikan keterbatasan rumah sakit yang kita nggak punya kekuatan dok ya. Tapi dijelasin dengan ini aja ya, dengan tenang ya, jangan Iya. ikut emosi juga ya. Iya, tapi memang kan cuma ada ya bednya ada, tapi ventilatornya nggak ada. Berarti saya minta ibunya kita berdiskusi dulu ya. Ya udah kita ketemu aja dulu. Oke, baik. Nah Ibu, ini kita bicara dulu di ruang terpisah dari ruang perawatan dulu ya. Saat ini di sini ada ibu penanggung jawab kami di ICU, Nurse Sabrina, dan dokter kami penanggung jawab di ICU ada Dokter Hartono. Kemudian ada perawat dari ruangan ya Bu, dengan Nurse Liza. Baik Ibu, bagaimana Ibu, apa keluhan Ibu? Saya tuh tidak habis pikir ya. Kalian bilang mau dipindahkan, tapi sampai saat ini nggak dipindahkan. Maksudnya apa?
Pembiayaan kami siap. Baik Bu, Ibu tenang dulu ya. Izin saya jelaskan dulu terlebih dahulu ya Ibu. Kami memang mendapatkan reservasi dari Nurse Nizar dari ruang geriatri terkait kondisi Bapak yang membutuhkan ruang ICU. Saat ini memang sudah bisa diterima Bu di ruang ICU. Kami kebetulan ada 2 bed yang kosong dan 1 bisa dimasukkan buat Bapak Ibu. Hanya saja Bu yang dipertimbangkannya adalah kemungkinan kedepannya Bapak akan butuh ventilasi mekanik. Sementara kami sudah tidak tersedia lagi ventilasi mekanik. Oleh karena itu pertemuan ini kita adakan. Sehingga jadi Ibu harus tahu dulu bahwa apabila nanti Bapak menang itu kami tidak tersedia alat ventilasi mekaniknya untuk bantu pernafasan. Kira-kira begitu Ibu. Tadi bilang ventilasi ada. Memang ada Bu, ada 1 ventilator yang tersedia atau mesin bantu nafas untuk pasien. Hanya saja pasien itu sudah dibutuhkan untuk pasien lain Bu yang lebih membutuhkan. Dan kebetulan bersamaan dengan permintaan ruangan ICU dari ruang rawat geriatrik juga yaitu Bapak Ibu. Gitu kira-kira Ibu. Kenapa bapak saya tidak diprioritaskan? Sebentar Ibu, kalau itu coba kita dengar penjelasan dulu dari dokter ya Bu ya. Kenapa Bu ini untuk ruangan ya Bu? Ya, terima kasih Ibu. Ini saya dokter ICU ya Ibu ya, yang merawat pasien-pasien yang ada di ICU sini ya Bu ya. Dan untuk prioritas pasien Ibu, kita karena ventilatornya kita cuma sisa 1, tapi bednya ada 2. Bapak Ibu, Tuan Andi ya namanya, itu nanti bisa masuk ke ruangan ICU. Cuma nanti kalau misalnya butuh alat ventilator itu sudah tidak ada, sudah dipakai sama pasien lain Ibu. Jadi tetap Tuan Andi akan kami rawat di ICU. Kalau misalnya nanti membutuhkan alat bantu nafas, itu kita mungkin bisa pakai alternatif lain, bisa kita pakai CPAP atau Jackson Brace Ibu yang kita punya atau AFNC. Untuk ventilator karena mohon maaf sekali Bu ya, kita alatnya tinggal 1 dan sudah dipakai sama pasien lain dari IGD seperti itu. Tapi tenang aja Ibu, semua pasien di sini kita perlakukan sama, tindakannya sama, tidak dibeda-bedakan. Tuan Andi pasti akan kami rawat semaksimal mungkin yang kami bisa seperti itu. Jadi nanti akan kami hubungi perawat teman-teman dari geriatri ya. Nanti kita suruh pindahkan segera Bapak Ibu untuk diobservasi di sini. Kalau di ruangan rawat inap kan nggak bisa kita observasi ya sama monitoring. Kalau di sini kita ada monitornya, ada alatnya seperti itu. Ya, jadi ini segera. Ya, Ayah saya akan segera dipindahkan. Iya. Nanti Baik kita kalau kayak pindahkan gitu, di sini. saya ikut kata dokter. Iya. Dari tadi orang langsung berpindah cepat. Iya Ibu, kan untuk pemindahan pasien juga sebenarnya kan kita butuh persiapan. Takutnya nanti kalau ada apa-apa di saat pemindahan atau di perjalanan kan juga bahaya Ibu. Jadi masih distabilkan dulu kondisinya di ruangan. Gitu ya Mas Nizar ya, Mas Asep ya? Ya betul Dok. Jadi Ibu tenang dulu. Tadi kan sudah dengar penjelasan dokter, tetap melayani. Jadi kita mending fokus ke kondisi Bapak dan proses perpindahan ke ruang ICU. Gimana? Oke. Segera lakukan. Baik. Bagaimana Ibu? Jadi bagaimana Ibu? Jadi sudah cukup jelas ya Bu penjelasan dari kami ya. Sudah Oke. bisa diterima. Yang terpenting adalah bapak saya ditangani dengan baik. Sudah bisa diterima berarti ya Bu ya penjelasan dari perawat dan dokter di sini ya Bu. Untuk kemudian nanti kita harapkan kerjasamanya ke depannya sehingga kita bisa fokus untuk perawatan Bapak, yang kita harapkan kami akan memberikan pelayanan yang terbaik sehingga Bapak nanti harapannya bisa mendapatkan kesembuhan. Marilah sekarang kita fokus dulu ya Bu untuk pemindahan Bapak ke sini untuk kemudian ditata laksana lebih lanjut. Oke. Ibu tenangkan diri. Nah, ya, kalau sudah cukup jelas berarti kita selesaikan pertemuan kita di sini ya Bu. Untuk Nurse Nizar nanti silakan diproses pemindahannya, kami siap terima di sini ya. Gitu ya Dok ya. Iya. Oh, iya. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Ayo, ya Ibu. Bu. Iya. Ya, jadi begini ya Dok, Nurse ya, kondisi-kondisi seperti tadi yang keluarga pasien marah-marah, yang keluarga pasien marah tidak puas, kedepannya mungkin akan sering terjadi selama kita memberikan pelayanan di rumah sakit ini. Tapi yang saya jelas harapkan adalah bagaimana nanti apabila kondisi tersebut terjadi kita bisa menghadapi dan memberikan penyelesaian masalah dengan hasil yang terbaik. Tentu saja misalkan nanti kejadian seperti itu lagi bahwa ada yang kita sebagai perawat di ruangan dan juga dokter ya di ruangan kita harus tetap mengambil keputusan yang tepat tapi juga etis. Nah,
Gimana Nurse Nizar kira-kira? Ya, betul sekali Bu. Seperti yang dijelaskan tadi, memang dalam hal kejadian tersebut kita perlu mempertimbangkan pertimbangan etik. Misalnya tadi kita udah menerapin loh yang namanya non-maleficent, di mana kita tidak merugikan pasien dan mengutamakan yang mana lebih mendahulukan kebutuhan perawatan di rumah lain. Seperti itu sih Bu. Iya betul. Kalau dari saya sih Ibu, tadi sebenarnya kejadian dari tadi kita sudah bisa lihat itu bentuk autonomi dari keluarga pasien, ya, dia berhak untuk mendapatkan informasi tentang pengobatan atau pelayanan yang diberikan untuk keluarganya. Namun tadi sudah diluruskan lagi tadi bagaimana kita tetap memprioritaskan keselamatan pasien tanpa membeda-bedakan. Iya benar juga ya dok, kira-kira gitu. Jadi nurse sekalian, pesan saya nanti ke depannya bahwa memang kalau menjadi seorang pemimpin itu setiap keputusan yang kita ambil itu belum tentu bisa menyenangkan orang banyak. Tetapi ingat bahwa setiap mengambil keputusan kita harus berprinsip dan berpedoman kepada prinsip etik selama kita memberikan pelayanan. Jadi apapun itu, selama kita berpedoman pada prinsip etik, lalu kita jujur dan kita tetap berpedoman pada patient safety, maka apapun itu kita ada di jalan yang sudah benar. Ya, itu aja sih ya dok. Keren banget sih ya perawat ya, nurse-nya semuanya ya, pada zaman-zaman sekarang ya perawatnya lebih bagus lagi profesinya, sudah diakui, mantap. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak dok. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih ya nurse ya. Terima kasih kebiasaan banyak hari ini.